Lini belakang tim nasional Indonesia dihuni oleh nama-nama beken sejak diasuh oleh Sintayong. Pelatih Korea Selatan itu bersama PSSI terus membenahi lini pertahanan skuad Garuda agar terus tampil solid. Beberapa pemain keturunan terbaru sudah dibidik untuk mengatasi kroposnya lini pertahanan. Cetak gol coba merangkum kerasnya pertahanan timnas Indonesia seandainya diperkuat oleh pemain keturunan sebagai berikut. Buruknya lini pertahanan. Lini belakang timnas Indonesia sudah sering mendapatkan kritikan sejak ditangani oleh Alfred Riedel. Pelatih asal Austria ini menilai kalau sektor pertahanan menjadi titik terlemah skuad Garuda. Menurut Riedel, lini pertahanan pasukan Merah Putih perlu banyak dibenahi. Dirinya menyoroti kesalahan-kesalahan fatal yang kerap dilakukan oleh para pemain bertahan timnas Indonesia. Luis Milla juga menghadapi masalah yang sama saat menangani timnas Indonesia. Pemain bertahan Merah Putih juga sering kesulitan untuk mengantisipasi umpan lambung. Di era Simon McManamy, pertahanan skuad Garuda bahkan semakin hancur lebur. Pelatih asal Skotlandia ini kerap diteror netizen akibat penampilan buruk timnas Indonesia. Saat itu netizen menyarankan McManamy untuk memilih pemain yang sesuai dengan permintaannya. Alhasil dirinya mencoret 4 pemain bertahan dari seleksi skuad Garuda. Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, Johan Alvarizi, dan juga Otavio Dutra harus terdepak akibat permintaan netizen. McManamy lebih memilih kombinasi Hansa Muyama dan juga Yanto Basna. Keduanya sering dihujat karena membuat beberapa blunder-blunder fatal. Akibatnya performa timnas Indonesia pun anjlok saat bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Skuad Garuda harus kebobolan 27 gol dan hanya mampu mencetak 5 gol saja. Pertahanan tim nasional Indonesia menjadi bulan-bulanan dari Vietnam, Uni Emirat Arab, Thailand, dan juga Malaysia. Vietnam bahkan berhasil menyerangkan 7 gol ke gawang timnas Indonesia. Sementara Uni Emirat Arab dengan mudah meraih 10 gol melawan skuad Garuda. Performa tim nasional Indonesia pun hancur lebur akibat dibabat habis tanpa sekalipun meraih kemenangan. Raihan buruk itu membuat pasukan Merah Putih harus terbenam di dasar klasemen. Edward Chong selaku mantan pelatih tim nasional Indonesia U19 mengecam pedas kiprah McManamy. Menurutnya Simon McManamy telah menjatuhkan harga diri timnas Indonesia. Chong langsung meminta PSSI untuk mendepak mantan pelatih mitra kukar tersebut. PSSI pun akhirnya memilih Sintayong untuk membangkitkan skuad Garuda. Sintayong pun menghadapi ujian berat saat ditunjuk untuk menggantikan McManamy. Dirinya harus mencari solusi untuk lini pertahanan skuad Garuda yang mudah ditembus. Coach Sintayong juga menyoroti masalah stamina para pemain tim nasional Indonesia yang mudah lelah. Menurutnya, pertahanan skuad Garuda seringkali kropos akibat stamina pemain yang buruk. Intensitas punggawa timnas Indonesia sering menurun akibat dilanda kelelahan. Hasilnya, konsentrasi di lini belakang buyar karena para pemain yang sudah kehabisan tenaga. Kombinasi mengerikan pemain muda dan keturunan. Sintayong mulai merombak lini belakang tim nasional Indonesia. Beberapa pemain andalan pelatih sebelumnya terpaksa didepak untuk membuat sektor pertahanan yang lebih solid. Coach Sintayong enggan memanggil defender berusia uzur yang sempat menjadi andalan. Dirinya secara berani mencoret Ricardo Salampessy dan Justinus Pae di dalam skuad. Sintayong bersama PSSI lebih memilih untuk memanggil pemain keturunan dan juga naturalisasi yang berkiprah di Eropa. Menurutnya kehadiran mereka akan menambah warna baru di lini pertahanan. Coach Sintayong langsung meminta Jordi Amat untuk segera dinaturalisasi. Mantan pemain Real Betis itu dianggap punya jam terbang yang tinggi bermain di kompetisi Eropa. Namun proses naturalisasi Jordi Amat sempat dikritik netizen karena sudah terlalu tua. Pemain kelahiran Spanyol itu juga dihujat akibat memilih hengkang ke Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim. Padahal netizen berharap kalau Jordi Amat tetap berkarir di Liga Belgia dengan membela Kasyupan. Meski diprotes netizen, tapi PSSI tetap melanjutkan proses naturalisasi sang pemain. Pasalnya, Sintayong sangat membutuhkan Jordi Amat di lini belakang skuad Garuda. Dirinya juga mengorbitkan Elkan Bagot ke tim nasional senior setelah tampil apik bersama timnas U19. Pemain keturunan Inggris ini menjalani debut untuk skuad senior di laga menghadapi Afghanistan. Bagot tampil impresif selama 70 menit mengawal lini pertahanan.
Coach Shin Tae-yong juga memuji sang pemain yang dianggap cerdas dalam membaca permainan. Komentar yang sama juga diungkapkan oleh mantan pelatih Ipswich Town yakni Paul Lambert. Dirinya menyanjung kecerdasan Bagot meskipun berposisi sebagai defender. Lambert menilai sang pemain punya potensi untuk terus meroket bersama Ipswich Town. Shin Tae-yong juga memperkuat sektor bek sayap mereka dengan memanggil Sandy Walsh. Pemain dari KV McHellen ini sempat ditolak oleh Simon McManamy dari skuad Garuda. Namun Walsh justru menjadi palang pintu tangguh untuk sektor pertahanan skuad Garuda. Dirinya berhasil mengunci posisi bek sayap kanan dalam skema asuhan Shin Tae-yong. Di sektor bek sayap kiri ada Shane Patinama yang bermain untuk Viking FK di Liga Norwegia. Namanya mulai dilirik oleh Shin Tae-yong untuk mengisi sisi kiri pertahanan. Selain pemain-pemain keturunan, performa defender lokal Indonesia juga semakin moncer. Coach Shin Tae-yong berhasil memoles beberapa talenta asli Bumi Pertiwi untuk memperkuat lini pertahanan. Sebut saja Rizky Ridho yang semakin solid di bawah komando sang pelatih. Padahal dirinya sempat terbuang dari skuad utama Garuda di era pelatih sebelumnya. Shin Tae-yong juga sering mengandalkan Fahrudin Arianto dan juga Asnawi Mangkualam. Kombinasi pemain lokal dan keturunan membuat pertahanan timnas Indonesia jauh lebih kuat. Dalam 5 pertandingan terakhir, skuad Garuda hanya bobol 2 kali. Pasukan Merah Putih juga tampil solid dengan mencatatkan clean sheet dalam 4 laga. Meningkatnya mental pertahanan timnas. Kokohnya lini pertahanan berpengaruh besar terhadap mental para punggawa. Alhasil mereka sukses membawa skuad Garuda terbang tinggi dengan lolos ke berbagai turnamen bergengsi, termasuk bermain di kompetisi Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada bulan Januari nanti. Ini menjadi kali pertama skuad Garuda lolos ke Piala Asia sejak 16 tahun lamanya. Terakhir kali tim nasional Indonesia lolos ke kompetisi tersebut adalah pada tahun 2007 yang lalu. Saat itu Indonesia bersama negara ASEAN lainnya menjadi tuan rumah di perhelatan tersebut. Shin Tae-yong selaku pelatih mengaku nggak menyangka bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. Dia mengatakan kalau saat itu dirinya memasang target yang cukup realistis. Namun hebatnya Shin Tae-yong bisa meloloskan skuad Garuda berkat kerja keras para pemainnya. Meskipun begitu, tim nasional Indonesia tergabung dalam grup yang cukup sulit. Mereka berada dalam grup D bersama negara unggulan seperti Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Shin Tae-yong menaruhkan harapan besar jika timnas Indonesia punya peluang untuk lolos. Pelatih Korea Selatan ini mengatakan jika Indonesia punya peluang lolos sekitar 50%. Optimisme ini bukanlah tanpa alasan mengingat Shin Tae-yong pernah memuji fisik para pemainnya. Dia mengakui jika fisik para punggawa Indonesia saat ini sudah setara dengan Korea Selatan. Demi memenuhi hasrat tersebut, timnas Indonesia sempat melakukan uji coba dengan Argentina. Hebatnya skuad Garuda hanya kalah dengan skor tipis yakni 2 gol tanpa balas. Saat itu Shin Tae-yong memuji kokohnya lini pertahanan yang mampu menahan berbagai gempuran. Dia menyebut jika pertahanan skuad Garuda sudah tampil sangat baik. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini juga menilai kalau mental pemain bertahan Indonesia sudah setara dengan Argentina. Dirinya berharap mereka bisa mempertahankan mental tersebut pada laga-laga besar lainnya. Sejak saat itu Shin Tae-yong pun mulai membenahi lini pertahanan skuad Garuda. Mantan pemain Seongnam Ilhwa ini berhasrat bisa membawa Indonesia lolos ke ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Saat itu skuad Garuda berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Hebatnya mereka mampu menang dengan agregat yang telak yakni 12 gol tanpa balas. Shin Tae-yong menilai kalau mental bertanding anak asuhnya sudah benar-benar solid. Dia pun memasang target tinggi yakni bisa membawa timnas Indonesia lolos dari babak grup kualifikasi. Shin Tae-yong bilang kalau komposisi pemain saat ini sudah banyak mengalami peningkatan. Di samping itu juga Coach Shin sudah banyak mempelajari peta kekuatan lawan. Dirinya mengirimkan tim analisis untuk memantau langsung pertandingan Irak. Hasrat serupa juga dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Pria kelahiran Jakarta itu menargetkan skuad Garuda lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum puas memperkokoh pertahanan. Demi bisa menaruh hasrat besar tersebut, Shin Tae-yong pun mulai memasukkan wajah-wajah baru. Sejumlah pemain keturunan sudah menjadi bidikan pelatih asal Korea Selatan ini. Mulai dari Jae Itzes, Nathan Choaon, Welber Halim Jardim, Amar Berkik, hingga Chow Damanik.
Jay Itzes dan juga Nathan Choaon disebut-sebut selangkah lagi akan menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi keduanya diharapkan bisa rampung sebelum perhelatan Piala Asia 2023. Nathan Choaon bahkan kedapatan menonton pertandingan di laga menghadapi Brunei Darussalam. Nathan Choaon sendiri mencuri perhatian warga Indonesia setelah dirinya bergabung ke Swansea City. Sebelum itu dirinya tampil gemilang bersama Excelsior di kompetisi Eredivisie. Bek keturunan Belanda ini berhasil tampil reguler dengan memainkan 30 laga di semua kompetisi. Sintayong bahkan mengagumi kemampuan sang pemain. Pasalnya Nathan Choaon sendiri merupakan salah satu pemain yang serba bisa. Meskipun berposisi asli sebagai bek kiri, dirinya bisa ditempatkan pada posisi bek tengah. Posisi tersebut sangat vital untuk pertahanan timnas Indonesia agar tampil lebih kokoh. Apalagi skuad Garuda akan mendapatkan pengalaman berharga menghadapi tim unggulan di Piala Asia, termasuk tim nasional Jepang yang punya lini penyerangan yang cukup mematikan. Skuad Matahari Terbit diperkuat oleh penyerang-penyerang jempolan seperti Kaoru Mitoma. Berikutnya ada Jay Itzes yang saat ini menjadi pilihan utama Paulo Vanoli di Venezia. Sama seperti Nathan Choaon, Itzes merupakan pemain yang serba bisa yang sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Selain ditempatkan di posisi bek tengah, dirinya juga bisa bermain sebagai gelandang tengah maupun gelandang bertahan. Artinya Itzes diprediksi bisa berduet dengan Mark Locke di lini tengah. Para petinggi PSSI mengatakan kalau dokumen administrasi Itzes sudah masuk Kementerian Hukum dan HAM. Dia menargetkan bisa membela timnas Indonesia secepat mungkin. Selain itu dirinya juga menargetkan bisa membawa Venezia promosi ke Serie A. Kemudian timnas Indonesia juga sudah bisa diperkuat oleh Weber Halim Jardim. Pemain kelahiran Banjarmasin itu sudah mendapatkan paspor Indonesia. Halim Jardim sudah bisa dimainkan pada perhelatan Piala Dunia U17 bersama Amar Berkik dan juga Chow Damanik. Timnas Indonesia seakan gak kekurangan dengan talenta keturunan berbakat. Terbaru Sintayong juga membidik Ryan Flamingo yang saat ini bermain bersama FC Utrecht. Flamingo sendiri punya darah keturunan Indonesia dan Suriname. Pemain berusia 20 tahun itu punya catatan mentereng dengan pernah menjelajah berbagai klub ternama Eropa, termasuk klub Serie A yakni Sassuolo selama kurang lebih 2 tahun. Berposisikan sebagai bek tengah, Flamingo dianggap sangat cocok dengan skema bermain Sintayong. Seandainya seluruh pemain berhasil dinaturalisasi, maka Indonesia punya pertahanan yang sangat kokoh. Artinya masa depan skuad Garuda di tangan Sintayong benar-benar cukup cerah. Itulah ulasan kerasnya pertahanan tim nasional Indonesia seandainya diperkuat oleh pemain naturalisasi. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda punya pertahanan kokoh yang sulit untuk ditembus lawan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.